Nabi sama Allah diberi berbagai macam ujian agar Nabi Muhammad ketika kita diberi ujian-ujian dalam kehidupan, kita bisa datang kepada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad menjadi orang yang paling mengerti tentang keadaan kita, sehingga beliau paling dapat menghibur kita. Saudara sekalian, seneng loh kalau di saat kita lagi dapat ujian, kita datang kepada ibu kita datang kepada guru kita datang kepada orang tua kita. Orang tua kita dengerin curhatan kita, guru kita dengerin curhatan kita. Kemudian guru kita bilang, iya, saya tahu rasanya. Saya mengerti kamu dengan sangat baik. Kenapa gitu guru? Kenapa gitu mama? Kenapa ya? Ayahmu bilang, ibumu bilang, gurumu bilang, sebab saya pernah mengalaminya. Untuk itulah Allah memberikan berbagai macam derita kepada baginda kita Nabi besar Muhammad. Sebab Allah begitu sangat menyayangi kita hamba-hambanya. Allah sangat menyayangi kita umat Nabi Muhammad. Allah memberikan berbagai macam derita bagi Nabi Muhammad. Sebab Nabi Muhammad sangat mencintai kita umatnya, sangat menyayangi kita umatnya, sehingga setiap dari kita ketika kita datang hal-hal yang tidak menyenangkan dalam kehidupan kita, kita hanya perlu mengadu kepada Nabi Muhammad. Kita hanya perlu datang, bahkan kita hanya perlu datang kepada Nabi Muhammad. Kita hanya perlu datang kepada Nabi Muhammad. Hingga bahkan terkadang tak perlu lagi cerita. Nabi akan memandang kita dan berkata, aku mengerti kamu. Saya tahu rasanya. Saya ngerti rasanya. Tenangkan hatimu. Aku akan ada untukmu. Bu, sampai bahkan sakitnya sakaratul maut Allah rasain buat Nabi Muhammad. Segitunya loh Allah sama kita. Sakitnya sakaratul maut. Pernah gak kamu punya pertanyaan? Saya dari dulu tuh punya pertanyaan. Waktu saya belum belajar panjang, di masa saya mondok baru-baru gitu. Ketika saya dengar Nabi ngerasain sakit sakaratul maut, ya ampun, kenapa sih kok Nabi dikasih sakit sakaratul maut? Para wali loh banyak yang gak dikasih sakit sakaratul maut. Orang-orang mulia banyak yang sakaratul mautnya ringan. Kenapa Allah kasih sakaratul maut berat buat Nabi Muhammad? Yang sampai katanya Sayyidah Aisyah, ba'dama ra'ait sakaratun Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni ma arju an takun sakarat maut hayyinah. Sesudah saya lihat sakaratul mautnya Nabi Muhammad berat, saya enggak lagi berharap sakaratul maut saya ringan. Saya ngelihat sakaratul maut Nabi aja berat, kata Sayyidah Aisyah. Saya enggak lagi punya harapan, wah sakaratul maut saya bakalan ringan nih. Padahal kenyataannya sakaratul maut Sayyidah Aisyah ringan. Saudariku sekalian, kenapa sama Allah sakaratul mautnya Nabi Muhammad dibuat berat?
Ini dia jawabannya teman-teman saudaraku sekalian. Karena Allah penuh rahmat kepada kita hamba-hambanya. Dan karena Nabi Muhammad penuh sayang kepada kita, Allah ingin merasakan derita kepada Nabi Muhammad untuk Nabi Muhammad bisa memberikan kasih sayang sepenuhnya kepada umat. Dan terbukti bukan? Di saat Nabi Muhammad sakaratul maut, di saat sakit yang Sayyidah Aisyah bercerita, merah badan Nabi Muhammad menahan sakit sakaratul maut, berkeringat Nabi Muhammad dari ujung tubuh sampai ke ujungnya. Gemertak gigi Nabi Muhammad menahan sakitnya sakaratul maut. Tangan Nabi Muhammad menggenggam seraya berkata, ala inna lil mauti sakarat, ala inna lil mauti sakarat. Ternyata benar kematian ada sakaratnya. Ternyata benar kematian ada hentakan-hentakannya. Allah rasakan pedihnya sakaratul maut kepada baginda kita Nabi besar Muhammad. Karena rahmat Allah kepada kita hamba-hambanya. Dan karena rahmat Nabi Muhammad kepada kita umatnya. Allah tahu. Sebab Allah yang paling tahu seperti apa cintanya Nabi Muhammad kepada umatnya. Di saat sakaratul maut itu, Nabi Muhammad malah justru bertanya kepada malaikat Israel, ya Israel, afi mithli hada sakarat maut ummati. Kayak ginikah sakitnya sakaratul maut umat saya? Umat saya ngerasain nih sakit kayak begini nih. Bala ya Rasulullah. Iya wahai Rasul. Sakaratul maut emang kayak begini, sakit Rasul. Gitu aja Nabi Muhammad? Enggak. Rahmat di hatinya tidak menyisakan rasa kasihan kepada dirinya. Sayangnya kepada kita umatnya tidak menyisakan rasa sayang kepada dirinya. Membuat Nabi kemudian berdoa dengan doa terakhirnya di saat hidup. Meskipun sesudah itu di dalam alam kubur Nabi terus mendoakan kita sampai saat ini teman-teman. Tapi ini adalah doa terakhirnya di saat jasad beliau masih bersambung dengan ruhnya. Nabi berdoa, ya Allah, ringankanlah sakaratul maut umatku. Ringankan saja ya Allah. Jangan dikasih kayak gini sakaratul mautnya umatku ya Allah. Jangan sakit-sakit, kesian. Jika untuk itu harus ada yang menanggung, biarkan saya yang menanggungnya. Beratkan sajalah untukku, beratkan lagi untukku. Asal ringankan buat umatku ya Allah. Ada teman saya cerita, dia bilang ayah saya ustazah lagi sakit, bolak balik bilangnya tuh udahlah ayah mau meninggal aja. Sampai kami anak-anaknya bilang, ya ayah tuh gak takut mau mati, sakaratul maut tuh berat ya, sakit ya, ayah udah siap. Ayahnya bilang enggak, sakaratul maut ayah gak akan pernah berat. Sakaratul maut kita sudah ditanggung sama Nabi Muhammad. Ayah cinta sama Nabi Muhammad. Ayah tahu Nabi Muhammad cinta sama ayah.
Ayah nggak takut sama sakaratul maut. Sakaratul maut kita sudah ditanggung sama Nabi Muhammad. Saudariku sekalian, saya sering cerita tentang beratnya sakaratul maut. Termasuk di pengajian terakhir yang umi saya hadir. Saya ingat 5 hari sebelum kematian umi saya. Hari Selasa. Siang itu saya kembali ke Jakarta, di Indramayu kami. Siang itu saya kembali ke Jakarta, Rebo, Kemis, Jumat, Sabtu, Minggu kita ketemu di sini. Ketika saya dikabarin umi saya meninggal dunia. Umi saya nggak sakit, maksud saya nggak ada sakit berat yang membuat beliau meninggal gitu. Malam hari itu umi saya masih sholat di masjid untuk sholat maghrib dan isya. Maghrib lanjut iktikaf sampai isya sama abah saya. Pulang sempat mampir ke rumah adik saya. Kemudian pulang malam jam 2-an beliau mengeluh sesak dadanya. Pagi hari saat saya jalan ke sini tuh saya ditelepon, umi saya masuk rumah sakit, umi saya sakit gitu. Terus saya sarankan bawa ke rumah sakit gitu. Umi saya dibawa ke rumah sakit jam 8-an pagi. Sama abah saya juga, sama adik saya gitu. Tensinya ngedrop, padahal biasanya umi saya tensinya tinggi. Tapi beliau masih sadar, masih bisa jalan, bahkan nggak kenapa-napa. Cuman memang lemes gitu. Saat dibawa ke rumah sakit tuh jam-jam 9-an umi saya minta pulang. Habis diperiksa ini itu segala macam, umi saya minta pulang. Terus nggak boleh kan sama dokter, nggak boleh sama adik saya juga. Abah saya karena ngelihat bahkan umi udah minta pulang itu, abah saya pamitan pulang. Pulang dulu deh gitu. Abah saya pulang. Umi di rumah sakit minta pulang mulu. Adik saya tanya, emang umi mau pulang mau ngapain umi? Umi mau sholat. Sekarang sih saya pikirin, umi bilangnya umi mau sholat, mungkin itu isyarat juga, sholat kan menghadap Allah. Umi bilang umi mau sholat, umi pulang aja. Adik saya bilang, sholat apaan mi? Sholat duhur, masih jam 10 mi, belum jam 10 bahkan. Umi saya bilang, sholat duha, kan udah tadi mi, sebelum kesini kan umi bilang umi sholat duha dulu. Umi saya kayak yang pokoknya nyari-nyari sholat apaan gitu deh. Akhirnya tuh umi bilang, yaudah kalau gitu umi mau wudhu aja. Umi pun pergi wudhu di rumah sakit, di kamar rumah sakit. Habis selesai wudhu, umi pakai baju kayak biasa beliau. Memang baju umi itu antara baju sholat sama baju hari-hari memang gak banyak bedanya gitu. Umi saya suka pakai baju yang longgar gitu, terus dikerudungin gitu kan. Kalau sholat juga kayak gitu sukaannya. Habis itu umi sempat tidur gitu, tiduran gitu maksudnya. Kata adik saya, Kak, kayaknya Kak Ima nanti kalau cerita-cerita tentang sakaratul maut, Kak Ima mesti cerita juga bahwa enggak semua orang sakaratul maut tuh berat. Karena gara-gara Kak Ima suka cerita urusan sakaratul maut berat, kita kecolongan. Saya enggak menyangka bahwa umi sakaratul maut, karena enggak ada berat-beratnya Kak. Enggak ada yang Kak Ima bilang dahinya keringetan. Enggak ada. Enggak ada yang Kak Ima bilang kayak kesakitan gitu. Enggak ada. Saya enggak lihat itu sama sekali dalam diri umi. Kak Ima bilang kakinya duluan dingin. Saya enggak tahu kapan kaki umi dingin. Dia bilang umi naik di atas tempat tidur. Gak lama umi hanya panggil-panggil.
Ya Rasulullah, ya Rasulullah, mana saya tahu kalau itu sakaratul maut. Emang Umi kan kerjaannya sering banget panggil-panggil Rasulullah. Umi saya punya cinta yang sangat besar kepada Nabi Muhammad. Beliau nyaris hafal kitab Maulid Simtud Durar. Hari-hari beliau baca. Sesudah mata beliau kembali awas. Sesudah dioperasi. Bahkan beliau kami paksa operasi mata ketika beliau bilang, Umi susah nih, mata Umi sekarang udah gak bisa lihat lagi. Ayo Umi operasi. Enggak, takut. Ayo Umi operasi. Beliau baru mau dioperasi sesudah kami bilang bahwa Umi kalau operasi Umi bisa baca Quran lagi, Umi bisa baca maulid lagi. Iya emang. Iya Mi. Sampai kami datengin orang-orang yang udah pernah operasi katarak buat biar nguatin hati Umi biar mau dioperasi. Sampai ada satu orang tanya sama Umi, udah operasi? Udah Mi. Sebentar operasinya, sebentar Mi. Berhasil. Sekarang udah bisa baca Quran lagi. Saya gak bisa baca tulisan Arab Mi. Umi bilang, lah ngapain operasi? Umi pikir ngapain punya mata kalau nggak bisa dipakai buat Quran? Ngapain punya mata kalau nggak buat baca maulid? Insyaallah. Umi saya cintanya kepada Nabi Muhammad luar biasa. 6 bulan sebelum kewafatannya sering banget ngomong sama kakak saya yang ada di rumah, Umi kangen sama Nabi Muhammad. Kalau lagi sakit gitu kan, kita bilangin mudah-mudahan Umi cepet sehat, Umi panjang umur. Umi saya bilang gak usah doain Umi panjang umur lah. Kok gitu Mi? Umi kangen sama Nabi Muhammad. Sering banget Umi saya tuh bilang ya Rasulullah, ya Rasulullah itu. Jadi kata adik saya saat itu Umi di atas tempat tidur kayak lagi seneng aja gitu, kayak biasa aja gitu. Umi saya terus gigit bibir, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Beberapa kali aja Kak, kata adik saya. Kemudian saya lihat Umi kayak berhenti gitu, kayak gak gerak lagi gitu. Saya panik, saya panggil dokter, saya panggil suster. Kemudian mereka bilang, Umi udah gak ada. Lah kapan gak adanya? Kapan sakaratul mautnya? Kami bahkan tidak berpikir untuk mentalkin la ilaha illallah. Saya bilang gak perlu. Saya tahu kenapa Umi memanggil ya Rasulullah. Barangkali saat itu Umi sudah diperlepukan dengan Nabi Muhammad. Barangkali saat itu Umi sudah dihadiri oleh Nabi Muhammad. Sehingga Umi saya memanggil nama Nabi Muhammad. Saudariku sekalian yang saya muliakan, untuk semua hal yang tidak menyenangkan dalam hidupmu, yang sabar, yang sabar. Dunia memang bukan untuk kita. Kita tidak diciptakan untuk dunia, kita diciptakan untuk akhirat. Nabi merasakan semua jenis kesakitan. Nabi merasakan semua jenis derita untuk Nabi Muhammad memberikan kasih sayangnya kepada kita. Hingga sampai derita yang terakhirnya di dunia, beliau tetap mendoakan kita. Ya Allah, ringankanlah sakaratul maut umatku. Dan jika untuk itu engkau harus memberatkan sakaratul mautku, beratkan sajalah untukku. Asal ringankan bagi umatku. Demikianlah
segala derita-derita di dunia ini. Semoga menjadi tak lagi begitu berarti bagimu sesudah mendengar hal ini. Tenang, kita punya janji pertemuan dengan Nabi Muhammad. Tenang, kita memang tidak diciptakan di dunia untuk dunia. Kita memang diciptakan Allah untuk surga. Kita memang diciptakan Allah untuk kebersamaan dengan baginda Nabi besar Muhammad. Jangan pernah batalkan surgamu, jangan pernah batalkan pertemuanmu dengan Nabi Muhammad dengan kemaksiatan dan dosa yang kamu memilihnya untuk jadi jalan hidupmu. Tinggalkan semua dosa, tetaplah di jalan cinta agar jelas jalanmu menuju bahagia. Bahagia yang kekal, bahagia yang tidak ada ujungnya, kebersamaan dengan Nabi besar Muhammad di dalam surga. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.